Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Lestari, program studi Ekonomi Syariah, mahasiswa KKN dari Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta Wonosari. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan saya sampaikan mengenai penerapan akad murabahah di masyarakat. Langsung saja ya. Salah satu jenis akad yang ada di ekonomi syariah yaitu akad murabahah. Murabahah itu suatu bentuk transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Biasanya itu dilakukan di perbankan syariah atau di koperasi syariah. Yang pertama, pada pembahasan ini ketentuan akadnya. Ketentuan akadnya itu poin yang pertama, akad dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh kedua pihak. Jadi biasanya kan ada akad itu bisa berbentuk tertulis atau lisan atau yang lainnya, tapi yang aman digunakan itu yang tertulis, soalnya nanti biasanya ada matanya, ada tanda tangannya, itu kan berarti sah secara semuanya ya. Poin yang kedua, akad dapat dilakukan dalam bentuk lisan, tertulis, isyarat, dan perkataan pertindakan. Jadi kembali yang tadi, yang paling aman itu yang tertulis. Jadi kalau ada apa-apa, kalau tertulis itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua, ketentuan akan harga beli. Yang pertama, harga harus diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi, misalkan nasabah itu menginginkan barang A. Nah, barang A itu nanti ketika bank mengetahui harganya itu berapa, harus disampaikan kepada nasabahnya. Jadi nasabahnya itu juga harus tahu harganya itu berapa sih, gitu loh. Yang kedua, penjual tidak boleh berbohong mengenai harga. Nah, jadi misalkan pembiayaannya itu di bank, si bank nanti itu tidak boleh berbohong. Jadi misalkan harganya 10 juta, tetapi bilang ke nasabahnya itu harganya 15 juta, itu tidak boleh. Selanjutnya, ketentuan akan harga jual. Yang pertama, harga harus dinyatakan secara pasti saat melakukan akad. Jadi harganya itu nanti misalkan 10 juta tadi, harga 10 juta udah disepakati toh di pihak bank menyepakati harga itu, dan si nasabah juga udah mengetahui dan menyepakati, dan misalkan nanti bagi hasilnya itu 200.000 gitu, jadi sama-sama sudah menyepakati. Yang selanjutnya, pembayaran boleh dilakukan secara tunai, tangguh, bertahap atau dicicil atau yang lainnya sesuai kesepakatan. Jadi misalkan 10 juta tadi, 200 tadi itu bisa dibayar misalkan bulan depan, atau misalnya dicicil 6 kali jadi 6 bulan atau berapa, sesuai kesepakatan dua belah pihak antara si bank dengan si nasabah. Nanti itu kesepakatannya itu nanti bisa tertera di akad. Jadi berbentuk kertas itu nanti bisa tertera di situ, nanti mau 6 bulan atau berapa sesuai yang disepakati si nasabah dengan bank. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Contohnya bagaimana? Tadi kan sudah diterangkan mengenai murabahah, juga ada ketentuan akadnya. Nah, biar kita lebih paham lagi, apa sih contoh kegiatan murabahah yang biasanya terjadi di sekitar masyarakat? Ya, baik, terima kasih. Jadi contohnya untuk kita sehari-hari ya. Nah, jadi misalkan ini, ibu mau membeli motor, misalkan tapi itu kesulitan dalam keuangan, tapi membutuhkan motor itu misalkan untuk apa yang
itu emang benar-benar membutuhkan. Nanti ibu misalnya dapat saran dari mbaknya ke bank syariah aja, nanti pengajuan pembiayaan di sana gitu toh. Nanti ibunya datang ke bank syariah mau mengajukan itu, nanti kan pas tanya jawab di situ menjelaskan itu tadi maksudnya mau membeli motor tapi melalui si bank syariah tadi. Nah, bank syariah itu bersedia mencarikan motor tadi. Nah, pas itu nanti misalkan harganya 20 juta, nanti si bank syariah harus menjelaskan ke ibunya kalau harganya itu 20 juta, nggak boleh dikurangi ataupun dilebihkan. Itu kan termasuk ke berbohong. Nah, jadi terang-terangan, Bu, motornya harga 20 juta gitu, itu belum bagi hasilnya. Jadi nanti mengenai bagi hasil, nanti itu ada kesepakatan lagi, harus menyepakati ini bagi hasilnya mau berapa, misalkan mau 1 juta. Nah, jadi nanti ini bagi hasilnya kalau uang 20 juta, bagi hasilnya 1 juta. Nanti nasabah ibunya itu menyetujui apa tidak. Misalkan ibu menyetujui, nanti kan ada tanda tangan akad dan sebagainya. Nanti di situ sudah tertera semua. Nah, setelah itu misalkan sama-sama menyetujui, nanti setelah itu pembahasan mengenai pembayaran yang dilakukan itu mau secara tunai, apa tanggung atau bertahap yang dicicil atau bagaimana. Misalkan ibunya tidak bisa kalau misalkan banknya gini, bulan depan gimana Bu? Ibunya belum sanggup, soalnya kan 21 juta ya, kan nggak mungkin dibayar bulan depan. Nah, misalkan ibunya jadi kalau misalkan dibayar 10 kali atau 1 tahun 12 bulan bagaimana? Nanti kan dari kesepakatan itu, misalkan nanti kesepakatannya yang didapat itu 1 tahun. Nah, selama itu nanti bisa dicicil 21 jutanya itu tadi. Paham? Jadi kita itu gimana ya? Itu bukan bunga yang satu juta tadi itu, kalau bukan itu bukan bunga, tapi bagi hasil. Karena sudah membelikan motornya tadi itu, dan ibu mengambilnya ke bank syariah.